Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NIM 50900123001 akan menjelaskan mengenai teori komunikasi lintas budaya dan agama. Baik, sebelum saya masuk mengenai teori komunikasi lintas budaya dan agama, saya sedikit menjelaskan mengapa komunikasi lintas budaya dan agama itu penting. Nah, teman-teman sekalian, komunikasi antar budaya memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika sosial manusia di era globalisasi. Nah, dalam masyarakat yang beragam, terdapat berbagai budaya, agama, dan tradisi yang muncul dari pengalaman hidup dan lingkungan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya menjadi kunci untuk membangun toleransi dan pemahaman yang mudah diterima. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian komunikasi. Nah, komunikasi dapat dipahami sebagai proses sistematis yang melibatkan pertukaran simbol antara pengirim dan penerima, baik secara lisan maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku. Nah, adapun jumlah simbol yang dipertukarkan sulit untuk dihitung atau dikategorikan secara spesifik karena simbol tersebut dapat berupa verbal atau nonverbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi lintas budaya. Maletski menggambarkan komunikasi lintas budaya sebagai proses transformasi yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna di antara individu dari latar belakang budaya yang beragam. Proses ini melibatkan transmisi pesan dari individu di satu budaya kepada penerima dalam kerangka budaya yang berbeda. Nah, pada intinya bentuk komunikasi ini menekankan dimensi budaya sebagai faktor penting untuk keberlangsungan pertukaran komunikatif. Nah, menurut Senefer, Porter, dan MC Daniel, tujuan dari komunikasi lintas budaya adalah menjembatani kesenjangan antar budaya dengan memahami perbedaan serta menemukan kesamaan dalam cara berkomunikasi. Budaya berfungsi sebagai kerangka utama dalam komunikasi lintas budaya. Adapun tujuan komunikasi lintas budaya menurut Sanford, Porter, and M. Daniel, tujuan dari komunikasi lintas budaya adalah menjembatani kesenjangan antar budaya dengan memahami perbedaan serta menemukan kesamaan dalam cara berkomunikasi. Budaya berfungsi sebagai kerangka utama dalam komunikasi lintas budaya. Nah, Edward T. Hill membedakan antara budaya konteks tinggi dan rendah, di mana budaya konteks tinggi seperti Jepang dan Timur Tengah lebih menekankan konteks serta hubungan interpersonal saat menyampaikan pesan. Nah, sebaliknya budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman cenderung lebih langsung dan eksplisit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya mempengaruhi interpretasi pesan, sehingga komunikasi lintas budaya memerlukan kesadaran akan kerangka budaya masing-masing pihak. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hubungan antara komunikasi dan budaya sangat erat, sehingga penting untuk mempelajari komunikasi lintas budaya, terutama dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori komunikasi lintas agama. Menurut Mulyana, komunikasi antar budaya lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan komunikasi yang hanya melibatkan suku atau ras. Nah, sementara itu komunikasi antar agama dapat dipahami sebagai representasi dari proses komunikasi antara berbagai agama yang berbeda.
Komunikasi ini seringkali menciptakan eksklusivitas di antara penganut agama yang berbeda. Nah, eksklusivitas ini dapat menyebabkan jarak yang semakin besar antara individu sehingga masing-masing pihak berposisi berlawanan. Nah, dalam konteks ini, klaim keagamaan mereka cenderung menguatkan posisi masing-masing terlepas dari keberanian lainnya, meskipun klaim tersebut merupakan ciri khas dari agama. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan inklusif tidak mungkin dilakukan untuk menghindari eksklusivitas yang dapat berdampak negatif secara sosial. Kemudian saya akan membahas mengenai tantangan dalam komunikasi lintas budaya dan agama. Adapun tantangan dalam komunikasi antar budaya muncul akibat perbedaan interpretasi, bahasa, dan konteks budaya yang dapat menyebabkan kesalahpahaman terutama antara budaya dengan konteks tinggi dan rendah terkait bahasa ambigu dan penggunaan referensial. Nah, selain itu tantangan ini juga mencakup humor yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam, serta kesenjangan informasi yang disebabkan oleh faktor intralingual dan ekstralingualistik. Nah, selain itu, persepsi stereotip, prasangka nasional, dan stereotip gender juga menghambat komunikasi antar budaya yang efektif, yang menyebabkan konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui strategi asimilasi, oposisi, dan subversi. Adapun strategi pengembangan komunikasi lintas budaya dan agama yang pertama yaitu strategi pengembangan komunikasi lintas budaya. Nah, di sini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan multikultural dan literasi budaya. Yang kedua, pelatihan komunikasi lintas budaya di dunia kerja. Yang ketiga, pengembangan kebijakan pemerintah, dan yang keempat, penguatan teknologi untuk mempertemukan budaya. Selanjutnya, ada strategi pengembangan komunikasi lintas agama yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu kerukunan umat beragama, yang kedua komunikasi dialogis seperti kontrol sosial, yang ketiga yaitu konsep pemahaman keagamaan berwawasan kebangsaan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai teori komunikasi lintas budaya dan agama yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.